Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifadah wal nafa' wal intifa' lillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman jemaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan, kesehatan di tengah guyuran hujan yang luar biasa dari semalam, sehingga menuju ke sini serasa melewati sungai. Bahkan takut kecebur juga. Kita bersyukur diberikan sehat, ya, tidak meriang. Dan pagi hari ini kita akan bahas masalah dalil. Kemarin sudah bahas masalah wudu, toharoh, pembukaan dan lain sebagainya. Karena musim sekarang ini musim banyak nanya dalilnya, biar sampean nggak kaget dan nggak minder. Nah kalau ketemu itu, dalilnya mana? Dalilnya langsung sampean jawab, ada, cuman saya nggak hafal. Tapi saya sudah belajar itu. Minimal kalian kan sudah belajar dalilnya, mantap untuk dilakukan sendiri. Baik. Coba belajar sekarang teman-teman mencerna dalil. Saya bacakan, saya sampaikan, saya terjemahkan, lalu kira-kira dalilnya apa ini? Yang diambil dari dalil ini hukumnya apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhai, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, tentang laut, di mana ada orang yang bertanya kepada Nabi tentang hukumnya laut, artinya hukum dari airnya dan lain sebagainya. Akhirnya dijawab oleh Nabi, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu suci airnya. Bahkan tahur di sini artinya suci dan juga mensucikan. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya hewan laut itu halal. Tahir, ya. Dari dalil ini bisa diambil hukum apa? Kalau bab taharah hukum apa, Mas? Dari dalil ini boleh kita bersuci menggunakan air laut. Karena jawaban Nabi apa? Air laut itu suci dan mensucikan. Kamu mandi jinabat nyemplung di laut selatan, cek gelek sapa Roro Kidul dah sapa atus sampai prajurit Roro Kidul. Ya. Nyemplung di situ, mandi di situ sah. Wudu di situ sampai sah. Ya. Bahkan ketika habis wudu kok dapat ikan paus terdampar sampai sate juga sah untuk dimakan. Karena laut itu bangkainya hewan laut itu bangkainya halal. Apapun, bahkan misalkan ada ikan, Pak, kok mirip anjing ini, Pak, ikannya. Ini ikan anjing apa? Makan apa? Pokoknya itu ikan laut. Atau mungkin ada ikan mirip babi. Ini kayak babi ngepet loh, Pak. Makan, tidak apa-apa.
Bahkan kalaupun ada benar adanya putri duyung itu adalah ikan, makan silakan. Kecuali kapal selam jangan dimakan. Kalau kapal selamnya itu ada telurnya silakan. Empek-empek. Satu hadis, satu dalil sudah kita pelajari, di mana hadis ini ya disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Syafi'i wa Ahmad. Dalil berikutnya ikhwatal iman jemaah sekalian, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a, sesungguhnya air itu tahurun, suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak bisa menyebabkan dia itu najis atas keberadaan sesuatu. Nah, ya. Ini ikhwatal iman dalil. Dari hadis ini bahkan disampaikan bahwasannya salah satu pendapat yang mengatakan air itu ya tidak bisa dihukumi najis walaupun misalkan sedikit kemudian kejatuhan najis selama nggak berubah warna dan juga rasanya, baunya nggak berubah, itu dianggap nggak najis. Tapi pendapat madhab Syafi'i yang lain, menurut Syafi'i ya, kalau air kurang dari 2 gula, kejatuhan telek, kejatuhan kotoran yang najis walaupun tidak berubah najis. Bagaimana menyikapi dua hukum? Tahu dua-duanya jauh lebih bermanfaat daripada hanya satu. Misalkan kamu masuk ke toilet, airnya sedikit, terus kamu kok pakai telai sekitar-sekitarnya, jangan-jangan ini juga ditelai jejak, atau ternyata sudah masuk telainya jejak di situ. Kalau kamu ikut pendapat yang lain yang mengatakan itu najis, kan tidak bisa dibuat bersuci, sedangkan kamu nggak ada lagi, ya, tisu basah tidak ada, tisu kering tidak ada, adanya air itu. Ikut saja pendapat yang mengatakan air itu yang penting tidak berubah walaupun sedikit tidak najis. Pakai dalil ini diantaranya, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Tapi ikhwatal iman, jangan menyalahkan yang mengatakan itu najis, jangan. Karena fikih itu biasanya meramu satu dalil dengan dalil yang lain, kemudian diambillah sumber hukum dan kesimpulan hukum. Ini bisa, misalkan yang mengatakan najis, oh ini hukum asal, ini hukum asal, nanti bisa dikecualikan kecuali air sedikit begitu, dengan dasar dalil-dalil hadis ya, begitu ya. Nanti nggak paham. Kita belajar dalil ini bukan biar sok dalil, ya, tetapi biar kita paham. Itu tadi kan riwayatnya hanya seperti itu. Ternyata kalau tadi dari Abi Sa'id Al-Khudri, ada riwayat lain dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya air la yunajjisuhu syai'un, tidak membuat dia najis sesuatu apapun. Ada pengecualian di sini, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali jikalau baunya berubah, basin, ta'mihi, rasanya berubah, asin-asin pahit gitu, mungkin habis ketelean apa gitu ya. Wa launihi, dan warnanya berubah. Nah, ya kan, ada dalil kan yang mengatakan najis kalau ada ini. Nah, itu loh, sama-sama kuat loh dalilnya, ya kan, sama-sama kuat.
ikhwatal iman, dan makan bisa didokong dengan yang lain. Kemudian ada lagi dari yang lain, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullatain, jikalau air itu sampai pada qullatain, 2 kullah, lam yahmilil khabath, maka dia tidak terpengaruh dengan sesuatu yang najis. 2 kullah itu banyak, anggapan banyak air itu 2 kullah. Kalau diukur, kalau bikin, kalau kubus ya, tempat wadahnya anggap di sini satu depak, kedalaman 1 depak, lebar panjang 1 depak. Maka kamu kalau bikin kamar mandi, arsitek takutnya ada ngaji fikih, kamu pantau. Ojo, wis ini lebih tinggi toiletnya daripada gue. Allah, habis cekok, najis-najisnya ke situ, kecil ya, ke bawah kecil lagi. Allah, itu yang gede gitu loh. Sekiranya lebih 2 kullah, 3 kullah, 5 kullah, minimal lah 2 kullah ya. Sehingga kalau suatu saat kejatuhan apa, tinggal diambil suci posisinya. Gitu. Baik, kata dimana mas kalian, lanjut. Pokoknya ini dalil terus ini pakai ini ya, sampai membelenger sampai. Ikhwatan iman jemaah sekalian, dari ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daimi wa huwa junubun. Ya. Jangan sekali-kali kalian mandi ad-daim, di mana kalian mandi itu di tempat air yang diartikan apa? Ad-daim, menggenang gitu. Ad-daim, tidak mengalir ya. Wa huwa junubun, sedangkan dia sedang dalam kondisi junub. Junub nyemplung di gunung, airnya gak ngalir, kubur-kubur di situ. Air gak ngalir itu bisa di mana? Banyak gambarannya ya. Jangan hanya sungai saja. Sungai kalau 2 kullah, bapak tak kebayang Pak mandi nyemplung di bak. Lo betap itu lah ya bak dong. Tapi karena wong suki, betapnya gak teko plastik, betapnya teko keramik. Hati-hati kalau kena di sini. Jangan kamu isi betapnya, kemudian nyemplung situ terus junub di situ. Kalau kena di sini bisa kena masalah, gitu ya. Tapi kamu bisa masih, karena kamu cerdas. Loh ini betap saya isi 2 kullah Pak. Tapi kadang karena nggak cerdas, betapnya dikasih air susu, air madu, berendam susu dan madu, akhirnya tidak bisa dianggap suci mensucikan. Saya punya pengalaman menarik itu berendam betap. Di hotel saya nyalain, tak kira anget menjerup, oh panas ternyata. Ya, masuk langsung jingkat ya. Masya Allah, oh panas ternyata ya Allah. Untung gak ngerendam full, kayak gitu bahaya. Hati-hati ya, dicek dulu airnya. Temen saya itu kalau di Yaman dulu kan ada musim dingin. Musim dingin itu dingin. Akhirnya ada air musim panas tuh, ya apa, air panas sakronan. Tak tahu dia cebok pakai air panas. Langsung ya mateng cak. Untung doa enggak mateng. Iku langsung khawatir jujur iki gak iso tangi ruwet ini. Bahaya ya, kaget. Maka hati-hati dicek dulu, termasuk air yang ada ini ya. Kemudian ada larangan juga
tadi hadis dikeluarkan atau diriwayatkan akhrajahu Muslim, Imam Muslim. Kemudian di kota Liman tadi ya, hadis tadi itu beda ceritanya jikalau air yang tergenang itu adalah lebih dari 2 kolam. Kolam renang kan tidak ngalir kolam renang. Tapi sekarang kolam renang canggih ya. Tapi kan mengalirnya ya itu juga aja balik. Jacuzzi, kamu jacuzzi. Biasanya kan jacuzzi sama temen mau kalau nge-gym kan ada jacuzzi nih. Walaupun degono muter-muter aja banyak ya. Berendam di situ. Kemudian ada, jadi tadi itu kalau bidul kok nggak ada masalah gitu. Karena tadi ada hadis yang sebelumnya. Kalau air itu sampai pada 2 kolam tidak bermasalah walaupun terkena sesuatu yang najis selama tidak berubah. Kemudian kata Liman ada larangan juga, la yabulanna, jangan sekali-kali kalian kencing ahadukum fil ma'id daim, di air yang tergenang, alladzi la yajri, yang dia tidak mengalir. Tsumma yaghtasilu fihi, kemudian dia mandi di situ. Kebayang enggak? Air genang kamu kencingin terus kamu mandi dulu. Biar hangat mah. Terus kebayang lu ngaku deh. Pas renang males munggah, ngoyo deh. Mau saya teman-teman gitu kok. Tuh banget jarene. Aku ngoyo melayu itu. Itu kalau kena 2 gula, kalau nggak berubah tidak ada masalah. Cuman kalau mau mau memaknai secara secara hati-hati gitu ya. Walau janganlah, kasih larangan saja. Bagi para perenang dilarang kencing di sini. Soalnya takutnya berubah nih warna gitu ya. Saking banyak yang kencing sing renang sampai kuning ya. Ini ekstra jos lagi ya. Nah, akhirnya mandi seluruh dek gunung, asin tenan. Ya, habis itu kelet kabeh. Ya Allah, janganlah. Ya, memang itu tantangannya, males ya. Kadang dulu saya juga renang gitu. Males lah mau munggah dingin. Nunggu nah. Bahaya ini. Tapi kalau banyak banget sih emang enggak ngefek. Makanya kamu kalau renang, apalagi kolam renang umum, ojo kesenengan ambek seluruh ambek ngombe-ngombe ya. Kancane ngoyo seluruh seger ini ya. Jadi dan ada larangannya emang teman-teman ya, jangan. Ternyata di situ luar biasa ya, menjawab masalah-masalah kita ya. Bahkan ada walayat rizwi minal janabah, ada ketentuan itu, dan nggak boleh mandi di situ dengan mandi jinabah, karena bisa jadi kalau dia kurang dari 2 gula berarti dia termasuk kategori air yang najis gitu. Baik, kita lanjutkan, kita sampai jam 7 insyaallah karena saya ada wisuda ini. Ikhwatul iman jemaah sekalian, selanjutnya kita baca terkait ini. Jikalau ada dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ayyagsilahu 7 marrat ulahunna bit-turab. Ini artinya seperti apa? Jikalau ikhwatul iman jemaah sekalian ya, ada misalkan tempat makanan atau gelas sama airnya begitu, kok di situ diminum sama anjing, dijilati ambil anjing. Anjing itu kan kategorinya najis mughalladhah. Maka silakan dibasuh 7 kali
Satu di antaranya dengan air yang dicampur debu. Jadi najis mughalladhah itu yang kategori najisnya anjing sama najisnya babi. Itu dia repotnya kalau kamu melihara anjing terus dibawa tidur terus lalu didilati ya kayak es krim mana. Ya wis. Nek sing didilati pipimu, basun pipimu itu karo lebu. Hati-hati. Makanya orang Islam boleh pelihara anjing, tapi jangan taruh rumah, jangan dimasukkan rumah, taruh di tempat luar untuk jaga apa? Mungkin jaga Mercymu, jaga Ferrarimu. Nek Cherry gak usah lah. Kalau saya nyolong, males saya nyolong, tak sumbut. Ibu terima aja mas sekalian, dan fal yurikhu, ya. Airnya nggak usah diminum, gitu loh. Beda kalau kucing, karena apa ya? Air liurnya anjing itu najis, ya. Beda sama kucing. Jadi air liur anjing itu namanya araku fammihi. Fahamu najis idal araku juz'un min tahlil min badan, ya. Dan seterusnya. Baik. Bagaimana 7 itu? Bisa pilih, bisa di air campur debu dulu, seret, ya, dicampur, lalu disiramkan, nyuci, baru 6 itu siramannya, so 2, 3, 4, 5, 6. Bisa tengah-tengah boleh, atau bisa di terakhir, disiram terus seret. Kadang masih ada yang tanya, Pak, bisa nggak diganti sabun? Janganlah, karena nasnya begitu. Karena bisa jadi ada hikmah di balik itu. Bisa jadi ada bakteri yang hanya mati dengan debu. Bagaimana jikalau airnya air sungai Berantas yang berdebu yang sampai coklat? Boleh saja. Silakan ambil di situ, Pak. Pak, aku Pak ditilagi asu, Pak. Saawak. Kok iso awakmu? Wah, Pak. Akhirnya dia gak ruwet langsung nyemplung kungkum di sungai Berantas mau. Akhirnya katut mati. Tak nerek. Diguyu sampai asu. Apa sih awakmu? Dek ngono nemen bareng. Hati teman-teman ya. Nah, itu dalilnya itu ya. Jadi itu bukan ngarang ya. Lanjut, kita semoga sampai ke ada waktu untuk bagaimana dengan hirah. Ini ada hadisnya. Pak Imam kok tadi kucing nggak apa-apa, apa sentimen sampai? Enggak asal gitu ya. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil hirrati, di dalam masalah kucing. Hirrah itu kucing. Kata Nabi SAW, inna sesungguhnya kiti ya. Ya cat lah. Nah, beda kita kenal kan kiti dek ini. Laisat binajisin, bukan hewan yang najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Tawafina alaikum itu adalah dia itu orang yang sering hewan yang sering gelibet di kamu. Makanya kucing gitu. Awakmu teko dia cing rada jengkel gelibet terus sih digesek-gesekno. Repot iki. Mari ngoyo digesek-gesekno. Saya langsung curiga, iya kan. Memang dia itu memang luar biasa. Istimewa ya. Lah, jadi kucing itu tahur ya, suci, jangan terlalu takut ya. Karena at-ta'if, ya, katanya Ibnu Athir, at-ta'if itu al-khadim, yang bantuin kita. Alladzi yakhdumuka birifqin wa inayah, yang sering bareng kita, namanya khadim ya, pembantu. Baik.
Yang terimanya sekalian, sekarang ada kisah yang ini juga menggambarkan akhlak Nabi ya. Karena sekarang momennya itu Rabiul Awal ya, nggak apa-apa lah, ini hadis kita angkat ya. Hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala jaa Arabiyyun, ada datanglah orang Badui, orang Arab pedalaman itu datang, fabala fi taifatil masjid, kencing di sekitar masjid itu, ya wes daerah situ masjid ya. Fazajarahun nas, dihardik sama manusia, fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, akhirnya dilega oleh Nabi Jarno. Falamma qadha baulahu, setelah dia kencing, amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada seorang bidhanubin mimma ya, disiram fa'uriqa alaihi ya. Dhanub itu ya airlah secukupnya ya. Mungkin dhanub itu bisa di ini ya, cebok lah. Itu salah satu dalil cara mensucikan. Adabnya, kenapa sama Nabi itu pas kencing jangan dihardik, takut pas kencing dihardik lari kaget malah lari kuyunan didil buat. Tapi kalau dibiarkan satu tempat lalu disiram, disucikan, alhamdulillah. Lantainya Masjid Nabawi itu enggak pakai keramik ya. Bukan, setahu saya ya lantainya itu tanah berpasir gitu. Nek saya ini karpet sik nguyuk gendeng. Jadi wajar nek wong Badui itu nganggep oh di kono itu enggak masalah, enggak ngerti, dikira itu mungkin yes, namanya orang enggak berpendidikan Badui kan. Harus dimaklumi. Nah kalau sekarang masjidnya udah pakai hambal, pakai apa ya, karpet yang bagus itu, sik nguyuk kono iki kayakane gak duwe utek. Mungkin utek iki ndalik dengkul. Jadi perlu ditegur. Itu dalil cara mensucikan tempat. Nah, saya kasih tahu kemarin, misalkan ini lantai ya, kemudian ada najis, misalkan najisnya itu gini, kotoran manusia segempol. Ya, yang paling aman memang cara mensucikannya kita diajarkan, hilangkan dulu najisnya, dilap ini segempol ini, seret, jadikan najis hukmiyah, nggak nampak ainiyahnya, baru disiram dengan dhanub, set, terus dialirkan air di atasnya, itu sudah suci. Jangan telek kayak gini, baru siram jujur kemana-mana, kalau mana-mana ulu sama najis kabeh, air itu nanti air sedikit tuh najis, ambil ya. Beda kalau kamu di kalau tohar itu seharusnya juga begitu sebenarnya. Yang pas tuh begitu, ambil pakai anu dulu, tisu atau apa yang keras itu langsung dijadikan lumpia, baru disiram. Tapi Pak, ini tisu teh akeh Pak. Mana ada gaya tisu wajah kantil Pak. Jangan pakai tisu wajah, dolin. Tisu wajah yang untuk wajah, tisu toilet yang untuk toilet. Ojo diwali, kasar wajahmu, mengkeret. Alhamdulillah ini udah. Ibu terima jamaah sekalian. Kalau ada pertanyaan langsung aja jawab ya. Ada pertanyaan sampai di situ? Ya, monggo. Air laut itu kan mensucikan ya? Suci mensucikan. Kan kalau kita melihat kondisi saat ini, air laut kan juga sangat alami. Loh gini ya, ada air itu makruh digunakan.
Prinsip syariatnya begini. Setiap yang memadaratkan kepada kalian itu haram untuk digunakan. Kalau kalian tahu, jangankan itu, air yang musammas. Air musammas itu apa? Air yang kamu letakkan di atas bejana yang dari tembaga besi, terus kepanasan sama air matahari. Itu tidak boleh dipakai, makruh. Karena bisa sakit apa gitu, kusta ya, juga. Nah kalau gara-gara wudhu air laut sekitar kenjeran yang tercemar sama tadi plastik, opo, terus kan wudhu langsung ireng raimu. Cara kau nyebut apa ireng lo sering-sering wudhu. Lo iya wudhu ambek air laut yang tercemar itu. Ya jangan mas, makruh. Walaupun tetap suci mensucikan lo ya. Ya. Tapi kita harus tahu air laut yang mana ini. Kalau itu misalkan tetap dia posisinya nggak berpengaruh karena itu hanya misalkan limbah atau apa dan bukan najis misalkan. Tapi kembali lagi tadi, kalau berubah warnanya, baunya sama dulu misalkan ya. Contoh tambak atau kolam lele lah yang paling masuk akal ya. Kolam lele lebih dari 2 bulan. Tapi biar lelenya itu gemuk-gemuk, lelenya itu bernutrisi tinggi, ditaruhlah teledong di dalam karung, lalu direndam 3 hari 2 malam di situ, akhirnya airnya itu sedap-sedap gimana? Ambune sedap, rasanya sedap, opo mani lele penyet tambah sedap. Itu airnya jangan dibuat wudhu ya, bisa najis sama dengan. Jadi bisa jadi airnya ketika tidak dicampuri sesuatu yang najis berubah, gak najis masih bisa, tapi makruh atau bahkan haram kalau bisa memadarat, menimbulkan motor. Jangan. Pak ini jerawat saya biar sembuh Pak. Soalnya ini limbah pabrik minyak, terus masuk mati kafe jerawat itu, tapi gosong. Ya Allah, ini delok bojomu gak enak mas, sampai ganteng, tapi kok gosong. Baik. Dari Abi Hurairah, Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at dhubabu, jikalau jatuh al-dhubabu apa dhubab apa lalat fi syarabi ahadikum, di mana jatuhnya? Di tempat minum kalian, maka falyaghmishu thumma liyunzihhu, celupno terus diangkat. Fa inna fi ahadi janahihi da'un, karena sesungguhnya di sayapnya dhubab lalat itu ya ada penyakit, katanya sih sebelah kiri, sayap kiri. Wa fil akhari syifaan ya, tetapi di yang lain itu ada obat. Maka racun plus penawar kamu celupin sekalian, baru kamu buang, biar racun tadi itu apa dinetralisir oleh penawar yang ada di sayap yang kanan. Sudah pernah nyoba? Kalau saya nggak laler berapa tawang wong tak celupno, ojo iki redaksi iki duba laler. Pak nek cecek Pak, waduh cecek mana? Ojo ya, ojo gemes ya, celupno diulek-ulek sampai protol kabeh sikile. Celup radai, misalkan kamu lihat, misalkan lalat kalau jatuh ke air minum kadang kan apa sayapnya yang kanan di atas misalkan, ya kalian sit. Ya, kalau ragu ngamalin, ya ngamalin kadang gini, ya Pak tak coba ambil sampean deh, aku gak wis, ini repot ini. Memang kalau memang was-was, iya karena kamu lihatnya air ya. Tapi kalau sampean pas minum kopi luwak, kopi luwak janganlah was-was.
oleh bernuansa apa TAI gitu kan. Misalkan apalah minuman yang mahal, segelasnya itu 100.000 kan eman dibuang, terus celup air, tarik minum. Nah jadi mbak ibu-ibu gitu ya pas masak, aduh rawon iki eman sak celupno cok malah digudeg jano-jano. Diudeg ae jare wujud. Iki apa iki? Iku merica. Ngawur. Merica kok ono sayap ini? Oh merica laler. Wah. Cok langsung dicelupno buang. Ya. Ojo malah udeg ae sisan hancur. Bojo gak ngerti. Akhirnya bojo koyo laler. Nek celok nang dindi. Akhirnya mana dek gini, mencelok dek gini mana, menyebar bakteri ya. Allah, berat. Iki jangan-jangan bojo pas masak itu diksa lalap-lalap ini. Karena makanan itu pengaruh sama karakternya orang ya. Ini ono sate lalap. Pernah dengar sate lalap? Makassar ono sate lalap. Itu bukan lalap di sate. Sate itu cilik. Akhirnya oh iki sate lalap. Dana gede ya. Oh, kamu jangan tertipu ya. Baik. Iko terima aja mas sekalian. Ini masih dalil ini katanya dengan toharoh. Di antara yang dianggap najis itu adalah bangkai. Asu mati, wis asu mati bangkai najis. Pak, ini ayam mati ketabrak Pak. Ya bagi najis rek bangkai. Ojo Pak mubazir Pak, eman Pak. Lele mati bangkai. Tikus mati apa meneh. Pale nek nang jero tikus iku gede-gede sak ayam-ayam. Tak paham-paham. Ya Allah. Mau nek gak takwa tikus disembelih. Kucing disembelih. Tapi kita alhamdulillah ya Islam itu ada. Lah dikatakan di sini diriwayatkan dari Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati apa-apa yang terpotong dari hewan fahuwa mayyitun maka itu adalah bangkai mayyit mati ya. Hati-hati loh ya. Misalkan kamu lihat burung cendrawasih. Mari ngono. Bulunya merotong. Terus kamu ambil karena kamu adalah orang yang estetika seni yang tinggi, bulunya itu digawe gandul kunci, apa mana digawe kalung. Ya. Utawa ana kancamu dijoto sampai kancane untune protol. Karena kancane mau pinter bahasa Inggris, untune mau kon jupuk, mari ngono kon gawe kalung. Iki lak bangkai. Maka kamu bawa najis sholat itu gak sah. Ya, lihat itu. Bayangkan apa kira-kira orang yang nggak sadar, tulangnya rusak, giginya macan, walaupun tidak ada dokter gigi ya untuk macan. Mungkin aja macan mari taruh mati, terus kamu ambil, atau gadingnya gajah mati kan ambil gadingnya, kon dadekno tongkat, keren loh. Atau kan kayak apa gitu tempatnya HP kamu pakai sholat bawa itu bangkai najis itu bangkai gak sah sholat. Kedua yang paling masuk akal bulunya ayam jago karena cakep kamu mau nangkep ayam jago terus kecekel buntutnya protol ke batuk aduh jari ayam ya kan. Aduh, kok api? Kamu ambil bolpen, isi bolpen itu kamu jadiin diisi bolpen, akhirnya kamu
apa jadikan itu bolpen. Itu kan bangkai. Kamu tulis sholat kamu cek Allahu Akbar. Gak sah. Karena bawa najis. Pokoknya gitu ya. Setiap yang terpisah dari hewan itu walaupun sebagian maka itu adalah bangkai mayit. Lah bangkai itu najis. Dipakai aja nggak boleh apalagi dimakan.